Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggil Muhammad Firdianto. Di sini saya dari kelas 12 MIPA 1. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang makalah pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang saya susun dengan guru pembina yaitu Bu Yurisna tahun ajaran 2020-2021. Ya, kata pengantar yaitu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari ibu atau guru pada pelajaran PPKN. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun pada umumnya kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun. Jambi, 6 Desember 2020, Panggih Muhammad Firdianto. Materi pembelajaran. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Di sini, kita tetap harus mengutamakan nilai ketuhanan seperti yang ada di dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita yang mementingkan agama. Apalagi negara Indonesia yang merupakan negara yang mencampurkan norma agama terhadap norma-norma lainnya, jangan karena pengaruh iptek kita melupakan nilai ketuhanan. Kita harus menyaring terlebih dahulu juga agar kita dapat mengambil manfaatnya dan membuang kerugiannya. 2. Pengaruh positif kemajuan iptek. Yang pertama dari aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi yang berpengaruh kuat terhadap pikiranmu maupun kebanggaan Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintah yang demokratis, sangat dimungkinkan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya, yang pertama makin meningkatnya makin meningkatnya intervasi asing atau penaman modal asing di negara kita. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorongnya para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisi negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat komunikasi secara tidak langsung telah mempermudah kita untuk mendapat informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung setelah melakukan proses transformasi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Selain itu juga dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial dan budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil adalah makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap
dilaksanakannya hak asasi manusia. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Makin menguatnya tautan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Yang tiga, pengaruh negatif kemajuan IPTEK. A. Aspek politik. Pengaruh negatif dalam aspek politik kemajuan IPTEK antara lain sebagai berikut. Menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring terjadinya tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, tidak demokratis pada rakyatnya. Terorisme makin merajalela, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. B. Aspek ekonomi. Kemajuan IPTEK memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang yang di luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas. Pemerintahnya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Sektor-sektor perekonomian yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. C. Aspek sosial. Kemajuan IPTEK memberikan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme yaitu sikap selalu meningkatkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, biasa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Yang terakhir, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tugas mandiri. Di sini saya mengambil contoh tugas mandiri dari internet yang sumbernya sudah saya masukkan ke dalam makalah, yaitu satu kasus, satu konsultan bangkrut cetak uang palsu. Dua berniat jual ganja, ABK diringkus polisi di penjaringan. Dari dua kasus di atas, coba kamu lakukan analisis yang berkaitan dengan hal-hal sebagai A. Faktor penyebab terjadinya dua kasus tersebut. B. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. C. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. D. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku. E. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Pembahasan. 1. Faktor penyebab terjadinya dua kasus tersebut adalah karena faktor himpitan ekonomi. 2. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan adalah tindak pidana pemalsuan uang rupiah dan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba. 3. Untuk pemalsuan uang, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar adalah UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3, junto pasal KUHP tentang perbuatan tindak pidana yang berkelanjutan untuk penyalahgunaan narkoba, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal 114 tentang pengedaran narkoba. Yang keempat, sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku pemalsu uang adalah penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Dan untuk pengedar atau pengguna uang palsu maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 50 miliar. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku pengedar narkoba adalah penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Atau bisa dijerat dengan hukuman mati. 5. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut adalah dengan meningkatkan tarif kesejahteraan masyarakat.
meningkatkan kualitas pendidikan, serta minimalisir kesenjangan masyarakat, sehingga setiap masyarakat Indonesia dapat lebih mudah untuk menjauhi dan menghindari kasus di atas. Refleksi. Kemajuan iptek berpengaruh langsung terhadap kehidupan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus mempersiapkan diri guna menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek tersebut. Renungkan apa saja yang telah Anda lakukan untuk menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam berbagai lingkungan kehidupan Anda. A. Lingkungan keluarga. 1. Membataskan pemakaian internet dalam keluarga. 2. Penggunaan internet dengan hal-hal yang positif. 3. Meningkatkan unsur keagamaan di dalam keluarga. 4. Pemberian nasihat kepada orang tua. 5. Saling mengawasi dan menjaga antar anggota keluarga. B. Lingkungan sekolah. Yang pertama, pemberian nasihat oleh guru pengajar. 2. Penggunaan internet untuk kepentingan pendidikan. 3. Sosialisasi internet oleh pihak sekolah. 4. Pemanfaatan iptek untuk kepentingan tugas. 5. Sebagai sarana penyebaran ilmu-ilmu pendidikan. C. Lingkungan masyarakat. Yang pertama, memilah dampak-dampak kemajuan teknologi. 2. Sosialisasi oleh perangkat daerah. 3. Penggunaan yang berdasarkan hal-hal positif. 4. Jadikan sarana untuk berkarya dengan hal positif. 5. Saling menjaga dan mengingatkan antar sesama masyarakat. Rangkuman. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan bangsa baik dari hal positif atau negatif. 2. Kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. 3. Kemunculan internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi sehingga telah menjadi transformasi ilmu yang sangat bermanfaat. 4. Di dalam usaha pengembangan iptek, setiap manusia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek tidak akan merusak lingkungan hidup. Yang kelima, terdapat 3 alternatif bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dan dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.